Saudara-saudari terkasih, setiap orang mengharapkan kedamaian. Kelompok pasti juga menginginkan kedamaian. Agama juga memimpikan kedamaian. Apalagi agama-agama tentu juga sangat-sangat mengharapkan kedamaian. Tidak ada agama yang menginginkan perpecahan. Tidak ada agama yang mengajarkan kebencian. Kita percaya ini, satu hal yang pasti dalam setiap agama adalah keinginan untuk menciptakan perdamaian, persatuan, dan persaudaraan. Dalam agama Muslim, kita mengenal istilah tazamuh. Tazamuh berarti saling mengizinkan, saling memudahkan. Dua arah dari tazamuh, yang pertama adalah untuk internal sesama Muslim, berupa sikap dan perilaku tolong-menolong, saling menghargai, saling menyayangi, saling menasehati, dan tidak curiga mencurigai. Arah yang kedua lebih pada keluar eksternal terhadap non-muslim, seperti menghargai hak-hak mereka selaku manusia dan anggota masyarakat dalam satu negara. Jelas bukan bahwa agama Muslim juga menekankan perdamaian, saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai. Pandangan Protestan sama halnya. Dasar Protestan untuk menciptakan kerukunan yakni Matius 22 ayat 34 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi Allah tentu terwujud konkret dalam mengasihi sesama manusia tanpa pandang bulu siapa dia, apa agamanya, dan apa latar belakangnya. Pandangan Hindu. Dalam agama Hindu juga kita yakini ada perihal kerukunan. Pandangan agama Hindu untuk mencapai kerukunan hidup antar umat beragama, manusia harus mempunyai dasar hidup yang disebut persamaan sebagai ciptaan. Dikatakan dalam Catur Purusa Arta yang mencakup dharma, arta, kama, dan moksa, di mana dengan tegas dikatakan kedamaian, kebersamaan, saling penghargaan juga merupakan ajaran sejati agama Hindu. Buddha bagaimana? Sama juga. Ada beberapa aspek ataupun barangkali paham dalam agama Buddha yang mencerminkan kerukunan dan kedamaian persaudaraan, seperti metta, yakni belas kasih terhadap semua makhluk. Belas kasih terhadap makhluk ini hendaknya seperti belas kasih seorang ibu terhadap putranya yang tunggal. Kedua, paham karunia, yakni kasih sayang terhadap sesama makhluk, dan kecenderungan untuk meringankan penderitaan manusia. Maka juga dalam paham Buddha itu, kerukunan itu juga di samping berlandaskan sisi keagamaan, tapi juga berlandaskan sisi kemanusiaan. Masih ada lagi istilah lain yang disebut mudita, yakni perasaan turut bahagia dengan kebahagiaan makhluk lain tanpa iri hati, perasaan prihatin bila makhluk lain menderita. Sama dengan ajaran Kristen dalam Korintus, kalau satu orang yang menderita, yang lain ikut merasakan. Kalau satu orang berbahagia, yang lain ikut mengalami. Pandangan Konghucu sama dengan pandangan agama-agama lain. Ada paham atau istilah dalam agama Konghucu yakni ren, yakni cinta kasih,
halus budi pekerti, rasa tenggang rasa, serta dapat menyelami perasaan orang lain. Ini juga pandangan yang bernapaskan Kristiani. Bagaimana dengan Katolik? Katolik tentu berlandaskan biblis yang sama dengan Protestan yang tadi, mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Katolik juga dalam ajaran sosial gereja, secara khusus dalam Nostra Aetate mengatakan bahwa gereja Katolik tidak menolak apapun yang benar dalam agama-agama lain. Atau dengan kata lain, agama Katolik melihat bahwa setiap agama itu mempunyai sisi yang luhur, positif, baik dalam rangka memperjuangkan kerukunan. Maka saudara-saudari yang terkasih, agama sejatinya menolak kekerasan. Agama sejatinya dalam bahasa positif menanamkan cinta kasih, persaudaraan, saling menghargai, dan saling menghormati. Tetapi fakta, saudara-saudari yang terkasih, masih ada tokoh-tokoh agama, saya katakan, yang tidak sejalan dengan misi atau visi ajaran agamanya masing-masing. Kita tidak perlu menutup fakta dan kenyataan. Tidak perlu menutup mata bahwa masih ada pengkhotbah, pendakwah yang isi khotbahnya menghasut kebencian dan isi dakwahnya juga menanamkan kebencian. Walaupun agama sejatinya menanamkan persaudaraan, kerukunan, toleransi, tetapi kalau masih ada di antara tokoh agama tidak sejalan dengan ajaran sejatinya agama masing-masing, maka rasanya perjuangan untuk menegakkan kerukunan, kedamaian, persaudaraan sangat berat. Tetapi kalau kita semua tokoh agama menanamkan cinta kasih, persaudaraan, dan isi khotbah dan dakwah juga dengan lemah lembut menanamkan penghargaan, cinta terhadap sesama, maka disitulah kerukunan yang diharapkan oleh setiap elemen agama dan bangsa ini akan terwujud. TSM, gerakan itu harus terstruktur, sistematis, dan masif dalam artian positif. Tokoh agama, negara, tokoh masyarakat, dan umatnya bergerak bersama untuk menghempang ajaran-ajaran yang menanamkan kebencian. Radikalisme harus ditentang dengan semangat persaudaraan. Kalau persaudaraan utuh, radikalisme padam, maka dengan demikian terorisme juga akan sirna dari hadapan kita. Damai itu indah, rukun itu abadi, persaudaraan itu lestari. Semoga. Amin.